Kita lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bunda. Dulu ada film kalau nggak salah Romi dan Yuli. Nah itu diperankan oleh Bunda Widiawati dan juga. Saya mau koreksi. Oh, filmnya Pengantin Remaja. Betul. Dengan tokoh Romi dan Yuli, ya kan. Nah diperankan dengan sosok yang almarhum Sopian. Arini ketinggalan kereta. Nah, itu yang meraih Piala Citra tahun 71 atau 73 ya, itu ya. Pokoknya kira-kira kamu masih Saya belum lahir, lahir. Ini ibaratnya pasti bergandengan lah. Kalau Mbak Widiawati memandang atau melihat sosok Bunda, Mbak. tadi ada Bunda, ada Mbak gitu. Asal nggak keliru oma aja gitu. Atau kakek gitu atau nenek. Oma dibilangnya oma nggak apa, memang saya oma kok. Memandang sosok almarhum Sofyan. Sofyan. Ya. Itu bagaimana? Awalnya saya cerita dulu ya bahwa film Pengantin Remaja di mana saya itu kan diminta, tadinya saya nggak mau main itu film. Saya ini orangnya moody gitu. Sebelumnya saya memang udah main beberapa film. Moody sekali. Saya kenal juga sama Wim Umboh, ini sutradaranya. Karena kebetulan dekat dengan ibu. Saya bisa terjun ke dunia film karena ibu juga. Saya bisa seperti sekarang ini karena ibu. Beliaulah yang menghantarkan saya bisa sampai ke dunia entertainment ini gitu loh. Jadi awalnya itu saya nggak mau, sebelumnya ditawari juga untuk satu film, tapi saya tetap nggak mau. Tapi yang ini kebetulan ibu saya juga agak memaksa dan dia bilang, Wim Umboh bilang ceritanya bagus sekali. Itu saya bilang siapa lawan main saya gitu kan. Ada dia sebutkan ini bekas anak bekas dubes di Rusia gitu kan. Dan kebetulan ibu juga kenal gitu. Akhirnya ya oke lah mau deh gitu. Meskipun antara ya gitulah gitu. Akhirnya ya main lah gitu. Meskipun kita belum kenal gitu. Sama sekali belum kenal. Akhirnya ibu saya datang dari pertemuan mereka. Saya tidak ikut. Saya tanya gimana Bu? Saya bilang ganteng kok, percaya dia gitu. Weh, gitu. Yang pasti kumisnya tebal, saya masih ingat banget. Ya. Belum berkumis. Belum berkumis. Masih remaja kan. Belum berkumis gitu loh. Jadi itulah dari akhirnya. Tapi memang bertemunya kan di situ. Dari film itu, dari film. Jadi Pengantin Remaja itulah yang mempertemukan kita ya. Jadi di film kita ketemu, akhirnya di terakhir juga di film Love itu kita main juga gitu. Jadi itu perjalanan saya ketemu dengan beliau yang sutradaranya Wim Umboh bilang sebaiknya kalian ada pendekatan supaya bisa chemistry lah istilahnya. Ya chemistry lah istilahnya sekarang gitu. Tapi rupanya ya kita emang betul-betul ya saling jatuh cinta betul gitu loh. Cinlok, betul-betul cinlok. Iya, pasti penjiwaannya sangat bagus karena betul-betul dari dalam kan. Cinlok. Terus lalu ada tadi tanya kalau bagaimana sosok. Buat saya orang yang dia mempunyai prinsip yang kuat ya dalam hidup ya. Lalu tanggung jawabnya dia luar biasa. Dan yang paling membuat saya sampai sekarang ya merasa kehilangan itu perhatian dia luar biasa, gitu loh. Jadi saya rasa kalau saya sakit gitu dia ngurus saya luar biasa gitu ya. Jadi yang kecil ya, saya ambil contoh ya, kecil aja ya. Baju saya umpamanya atau kalung saya mau pergi ke satu tempat, kalung saya lepas, saya marah gitu kan. Tenang, nanti dia untai lagi gitu, dia satukan lagi gitu. Jadi banyak masalah yang kecil-kecil gitu. Masalah kecil-kecil itu nanti baju umpamanya aduh perempuan kok nggak bisa jahit sih gitu loh. Sementara dia pintar sekali jahit gitu loh. Poin penting. Dia juga nyetrikanya juga bagus gitu loh. Jadi itu yang kecil ya, tapi di luar itu banyak sekali yang buat saya dia juga guru gitu loh. Karena memang perbedaan kita agak jauh ya. Saya berapa? 6 tahun. 6 tahun ya. Masih jauhan saya. Saya 9 tahun dengan istri. Oh. Iya. Tapi pembelajaran apa yang tadi bisa Pertama memang begitulah seharusnya suami istri itu komplementer. Artinya saling melengkapi.
Sebetulnya di dalam agama tidak ada pembagian bahwa masa itulah wanita yang makan laki-laki, enggak. Ya mau perempuan mau laki-laki yang pekerjaan rumah tangga itu yang mau ngepel. Betul. Rasulullah sendiri kan juga pernah ngepel, pernah jahit bajunya sendiri. Rasulullah pernah bantu masak segala Iya, macam. betul. Dan beginilah seorang suami istri. Makanya kata nikah itu dari kata nakaha itu adalah menggabungkan, yaitu saling mengisi atas kekurangan. Betul. Lah sekarang sayangnya setiap apa-apa itu kan tugas wanita, nggak Ya. ada. Itu bias gender namanya, yaitu konstruksi budaya, konstruksi sosial bahwa yang di rumah itu harus wanita, yang laki. Bahkan mohon maaf sampai kalau ada anak laki-laki nangis disalahkan. Laki-laki kok nangis? Jadi seolah-olah kalau nangis itu laki-laki. Iya. Apa perempuan? Betul. Laki-laki nggak boleh nangis. Nah, itu sebuah mindset yang keliru. Iya. Nah, seharusnya itu harus diluruskan. Tapi saya by the way dulu kan sempat ke dunia politik ya. Tapi on off saya ingat banget. Iya. Jadi Memang dia memang ininya ke politik gitu. Ke Jadi politik. ketika waktu itu sempat ditanya ketemu dengan Suryadi ya, Pak Iya. Suryadi waktu itu masih PDIP. PDI. Belum Oh iya, PDI, belum masih Perjuangan. PDI. Jadi sempat ketemu lalu dia menawarkan lah itu apa namanya untuk masuk ke Iya. ke dunia itu. Dan Sofan sempat tanya ke saya karena kita selalu apa-apa tuh saling lah dalam Betul. rumah tangga ya. Jadi kalau saya ditawarin main film pasti saya akan tanya. Dan semua kembali ke sayanya mau terima atau tidak. Begitu juga beliau ditanya ini kamu apa-apa nggak kalau saya terjun ke sini. Saya bilang itu memang dunia kamu gitu. Saya bilang saya tahu persis dia bagaimana gitu. Ya akhirnya sempat 2 periode lah. ya tapi sempat keluar kan? memang keluar. Di akhir hayatnya beliau memang sudah keluar ya? Sudah keluar. Jadi dia tidak bisa tahan dengan orangnya sangat lurus. Orang yang sangat lurus. Buat dia hitam adalah hitam, putih adalah putih. Dia tidak punya area abu-abu. Oke. Kalau memang dia tidak setuju, dia Lebih baik keluar. Saya nggak mau di dunia abu-abu, dia bilang gitu. Nah sementara ya harus seperti itu, dia tidak bisa gitu loh. Jadi itu apa berlawanan dengan apa terutama hati nuraninya dia Iya, gitu. iya. Dan dia tidak bisa melihat kondisi seperti apa yang dia lihat gitu, dia nggak kuat gitu. Dengar di radio ada masalah itu dia bisa terbawa emosinya. Sering sekali saya bawa ke UGD gitu loh. gara-gara lihat tayangan TV, televisi atau Iya macam belum seperti sekarang kan. Ya. Belum seperti Ya. sekarang sampai kawan dekat saya Rima Melati bilang, "Wit bisa bayangin kalau Sofan masih ada sekarang kayak apa dia?" begitu bebasnya media sekarang. Iya, dia bilang, iya saya bisa bayangkan. Jadi ya itulah Tuhan sudah mengatur segalanya gitu ya. Jadi dia nggak bisa melihat kondisi yang seperti yang seperti sekarang ini, apalagi seperti sekarang ya. Pada waktu itu aja dia sudah nggak kuat gitu loh. Nah, kita dapat pembelajaran lagi. Saya sudah melihat ada paling tidak 10 pembelajaran tadi. Baru dialog sebentar pembelajaran. Learning point-nya ada 10. Tapi saya terangkan 2 saja karena untuk Nanti akan aja. kita terangkan Nah, berikutnya. yang 8 untuk episode berikutnya biar isinya, ya. Oke, nah jangan kemana-mana, tetap di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati.